Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam Arba tanggal 17 Jumadil Akhir, tanggal 17 bulan Desember 2024, alhamdulillah kita telah diberikan hidayah oleh Allah dapat melaksanakan sholat. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat Isya berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan segala amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala kesalahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Arba'atun khairud dunya wal akhirah. Ada 4 kiat untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Tema ini ulun sampaikan di masjid yang sama tanggal 2 di tempat ini 2 Zulkaidah 1439 Hijriah. Ada dobit, ada catatan. Berapa tahun tuh? Berapa? Itu untungnya bercatatan tuh, apabila ada yang kada selesai bisa deh. Semalam kita menyampaikan 3 macam ya untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat tuh. 3 macam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani fil Kabir. Dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, arba'un man u'tihinna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 macam kata Nabi. Apabila Allah memberikan kepada manusia, maka 4 macam inilah berarti Allah telah memberikan kebaikan dunia akhirat. Ada 4 macam yang Allah berikan kepada manusia. Apabila itu ada pada seseorang, maka 4 macam itu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. 3 macam yang sudah kita sampaikan pada 6 tahun yang lewat. Pada 6 tahun yang lewat. Pertama, lisanan zakiran. Lisan yang selalu berzikir. Apabila mulut kita banyak zikir daripada perkataan yang tidak bermanfaat, berarti Allah telah memberikan kebahagiaan dunia akhirat kepada kita. Ada juga yang banyak perkataan tidak bermanfaat tapi kurang zikir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mensunahkan zikir itu pagi dan petang. Pada saat pagi membuka lembaran hidup kita dari pagi sampai ke sore, dan petang dari malam sampai ke pagi. Ibnu Qayyim mengatakan zikir pagi dan petang itu baju besi jika sebuah peperangan. Jika dalam peperangan zikir pagi petang itu baju besi. Bacokan, tombakan, panahan kada menembus. Itu bagi kita. Maka Nabi mensunahkan, sempatkan biar di mobil, biar di mana, zikir pagi petang itu bagus dibawa, dikantongi, ditaruh
di laci kita. Pagi kapan waktunya? Setelah syuruk. Setelah terbit matahari. Petang apabila waktunya setelah asar menjelang maghrib. Lamun pinalaju kita membaca paling 10 menit. Seperempat jam santai sudah membacanya. Apabila sampai setengah jam tuh membacanya dengan apa? Dengan terjemah. Lebih nikmat. Baca dulu zikirnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Lihat terjemah di bawahnya. Nikmat jadinya. Allah menyibukkan seseorang dengan zikir. Fa'lam anna Allah yadhkurak. Ketahuilah Allah selalu mengingatmu. Allah selalu mengingatmu. Sebenarnya Pak, ini ulun siapakan gesan di Al-Jihad besok pagi. Jadi apabila pian datang ke Al-Jihad, itu juga ya. Di sini ulun meneruskan kajian yang berapa tahun yang lewat sebenarnya ya. Yang kedua, wa qalban syakiran. Dan hati yang selalu bersyukur. Mulut yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur. Wa badanan alal bala'i sabiran. Nah, sudah juga kita jelaskan itu. Jasad yang sabar dengan ujian dan cobaan. Habis waktu itu yang keempat yang belum kita jelaskan. Dan pembahasan yang keempat ini memang cukup panjang. Wa zaujatan la tabghihi khaufan bi nafsiha wala malahu. Memiliki seorang istri wanita yang dikawininya bukan karena takut sesuatu atau bukan karena tersandera sesuatu. Jadi perkawinan dengan seorang wanita bukan karena takut sesuatu, kan ada nikah yang terancam. Itu tidak. Nikah dengan apa? Dengan kesenangan dan kebahagiaan. Jadi yang kita bahas malam ini adalah pernikahan yang terlarang dalam Islam. Kita tahunya nikah itu sunnah. Ujar penghulu waktu khutbah nikah, an-nikahu sunnati. Paman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang kada senang lawan sunnahku, maka bukan umatku. Takuni aja mulai nang anum sampai nang tuha senang berataan nang nikah tuh. Iya kah? Apalagi nang jomblo nang sudah gen bahan no kejep-kejep juga. Karena nikah itu sunnah. Alasannya tenang. Nikah itu sunnah. Nah, yang akan kita bahas pernikahan yang dilarang dalam Islam. Pernikahan yang dilarang. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis sigar. Nabi melarang nikah sigor namanya. Nikah sigor, pernikahan sigor. Apa nikah sigor itu? Wasigaru ayyakula ar-rajulu lir-rajuli zawwijni ukhtaka wa uzawwijuka ukhti. Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud nikah sigor itu seorang laki-laki berkata kepada laki-laki yang lain, apa? Kawinkan adik perempuanmu kepadaku dan aku mengawinkan adik perempuanmu kepadamu. Perempuan bapak toh ngarannya tuh bertukar. Ini halal dalam Islam. Tapi jika cara perlakuannya semacam mengancam, maka kada boleh. Aku mau mengawinkan adik kulo nikam, tapi adik nikam lawan aku. Ini nikah sigor namanya.
Pernikahan tanpa dilandasi keikhlasan. Tanpa dilandasi keikhlasan. Ini hanya contoh dari Nabi Muhammad SAW, satu contoh. Yang terjadi di masyarakat tidak seperti ini. Nikah sigornya. Karena Abah Hikam banyak benar hutang lawan aku, maka aku kawin lawan Hikam sebagai anaknya. Ini sigor namanya. Pernikahan tertekan. Sehingga terjadi antara 82 dan 28. Karena apa? Karena sigor tadi. 82 lakiannya, 28 bebiniannya. Kada bolehkah? Boleh jika tidak dengan tekanan. Lunas hutang Hikam lawan aku, jika anak Hikam nang bebinian to aku nikahi. Ini Nabi melarang sama sekali pernikahan kayak ini. Artinya ini apa? Pernikahan terpaksa. Pernikahan terpaksa. Kalau tadi Nabi mengatakan bahurupan. Sebenarnya bahurupan itu kalau tidak terpaksa boleh. Di zaman Nabi Adam kan terjadi munakahatnya kayak itu. Saudaranya perempuan dinikahkan dengan saudaranya laki-laki yang lahirnya berbeda. Sehingga terjadi kecemburuan oleh seorang Qabil, anak Nabi Adam. Karena Qabil nikah lawan nang kada tepi bungas, Habil nikah lawan nang bungas. Maka karena kecemburuan dan iri dengki, dibunuhnya saudaranya Habil. Bagi kita pun boleh, tapi dengan apa? Dengan keikhlasan. Dan keikhlasan. Bahurup. Laki dan sanak nang bini nikah lawan nang sanak nang laki, dan sanak nang laki nikah lawan nang sanak lawan bini. Ini luar biasa. Menjalin kembali persaudaraan. Tapi bukan dalam tekanan. Aku mau menikahkan adik kalau nikah, tapi adik Hikam lawan aku umpamanya. Kalau secara alami itu sama sekali tidak dilarang dalam agama. Maksud turun ini sebagai satu contoh yang Nabi sampaikan. Tapi pernikahan sighar itu yang terjadi banyak masalah ancaman, hutang piutang dan macam sebagainya. Sehingga penyesuaian pernikahan itu sangat lawas benar. Hayar bisa penyesuaian. Makanya itu dalam Islam nikah itu harus ikhlas, bukan dalam tekanan. Yang pertama. Yang kedua, pernikahan yang terlarang itu nikah tahlil. Apa itu nikah tahlil? Imbah pernikahan bertahlilan kah? Kada. Boleh aja. Imbah pernikahan membaca tahlil kada? Boleh. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmizi dalam hadis yang sahih, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallalah. Nabi melaknat orang yang muhallil dan muhallal. Bahasa Arab keduanya. Yaitu orang yang minta nikahiakan lawan orang lain, menikahiakan bininya yang ditalaknya 3. Dibayarinya, aku talak 3, ujarnya. Aku ini kan boleh lagi bulikan lawan bini. Ujar orang bahari itu apabila talak 3 itu bahantu. Kondok membulikan aja. Maka salah satu jalan ditukarakan laki-laki itu. Hikam dibayari, Hikam kawin lawan bakas biniko, tapi ingatnya ini nang kada boleh. Nang kada boleh ingatnya tuh. Sakarela jamba sudah dikawininya tuh dilepasnya kada lagi ada apa lagi. Cuma diancam. Hikam kumpul sekali, esok cerai kayak itu. Ini ngarannya muhallal dan muhallil. Lakinya nang tukang bayar, lawan laki-laki lain. Terjadi bapak-bapak, imbah menikah lawan laki-laki bayaran itu, nang bini kan mau lalu cerai. Lalu kayak ini, nang laki asli nah gigit jari, rupanya serba baik pada nang ada. Tuh, jadi mencariakan tuh makam di kampung apa ngarannya? Nikah Cina buta. Nah. Orangnya nang disuruh menikah itu buta. Jadi kada ada pecangan lawas tuh. Kada pecangan. Mendih cariakan nang pina gaga nang pina botot. Habis kada dilapasnya lagi. Itu. Ini membayari. Maka hati-hati dengan ucapan talak lah. Jangan sedikit-sedikit talak.
Talak 1 memang masih ada harapan. Talak 2 masih ada harapan. Talak 3 prosesnya sangat besar. Syaratnya bini kita harus nikah dengan laki-laki lain, kemudian dikumpuli oleh laki-laki lain, kemudian pada satu saat pernikahannya tidak nyaman lagi maka dia bercerai. Hanya rezeki nang laki terdahulu. Apabila dipaksa dengan dibayar, ini ngarannya muhalal, lon muhalil, kedua-duanya dilaknat. Kedua-dua dilaknat. Maaf, kadang-kadang pernikahan talak 3 tuh kayak itu yang terjadi. Hakun membayari, menikahi talak 3, kemudian nang mau upahi lakinya, nang diupahi orang lain. Ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Pernikahan itu harus dengan apa? Harus dengan keikhlasan. Harus dengan keikhlasan. Kalau memang Allah menyusunkan sampai pulang lawan laki pertama, yaitu qadarullah. Tapi tidak ada dengan tekanan. Tidak ada dengan tekanan. Kada ada dengan dijanji-janji macam-macam. Inya menikah secara alami, kemudian kada cocok berpisah. Ujar nang bini ingat anak, ujar nang laki ingat anak. Anak lawan laki terdahulu. Lalu bergabung lagi, itu kada jadi masalah. Kada jadi masalah, tapi bukan dengan apa? Bukan dengan ditekan. Aku membayar lawan nikam sudah 3 bulan, kada ampe-ampe lawan bini ko ya, itu kan ditekan ngarannya. Ya sering terjadi perkelahian. Itu termasuk nikah yang dilarang. Kemudian nikah mut'ah yang masih dipakai oleh orang Syiah ini. Nikah mut'ah itu pernah terjadi dalam Islam tapi dicabut. Hadisnya dinasah dan hukum mut'ah diharamkan. Amarana Rasulullah SAW bil mut'ah amil fathi hina dakhalna Makkah summa lam nakhruj minha hatta nahana 'alaiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kepada kami untuk nikah mut'ah pada Amul Fatah, pembebasan kota Makkah. Hina dakhalna Makkah, ketika kami masuk Makkah. Summalam nakhruj minha, kemudian tidak kami tinggalkan kota Makkah itu kecuali nahana 'alaiha. Nikah itu sudah dilarang kepada kami. Dilarang. Kontrak tuh mut'alah. Lain kalau lah. Wallahu alam. Ada nikah kontrak. Selama bertugas di Banjarmasin 2 tahun, maka nikah. Setelah selesai bertugas, maka dia ceraikan. Sama Pak ini. Sama dengan mut'ah. Di tengah hidup bersesayangan, berpisah. Tapi mut'ah yang dilakukan oleh orang Syiah itu lebih dahsyat. Makanya orang Syiah itu kemana-mana jarang membawa pasangan. Karena di mana dia berada, dia bisa menikah. Biar semalaman atau seminggu, setelah itu berpisah. Nabi melarang itu terjadi. Ya ayuhan nas, inni qad uzintu lakum pistim ta'u minan nisa. Wa anna Allah qad harrama zalika ila yaumil qiyamah. Kata Nabi Muhammad SAW, hai manusia, aku pernah mengizinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita selama 3 hari. Selama 3 hari. Itu mut'ah namanya. Tapi setelah mut'ah itu turun dan sudah mau meninggalkan, diceraikan istrinya, wa anna allaha qad harramallah wa anna allaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Allah mengharamkan itu sampai hari kiamat. Setelah itu terjadi sekali seumur hidup dalam perjalanan syariat Islam, selesai diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena mut'ah adalah menghilangkan derajat wanita, merendahkan derajat wanita. Seolah-olah wanita hanya pemuas dalam 2 atau 3 hari. Kontrak Pak, kada usah nang mut'ah 2-3 hari. Kontrak 2 tahun. Dalam 2 tahun itu lahir anak. Setelah 2 tahun dicerai. Siapa yang
yang menjadi korban. Jadi nikah kada boleh dicatat nang tahun sekian harus bercerai, tidak. Kita ampihan bah itu karena jangan. Nikah adalah satu ketulusan dan satu bentuk ibadah yang dihalalkan kepada kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencabut penghalalan nikah mut'ah itu setelah pernah terjadi. Kemudian nikah apa lagi yang dilarang? Nikah fil iddah. Nikah dalam iddah. Masih dalam masa iddah. Dalam masa iddah jangan pun nikah berbicara dengan laki-laki lain, dengan laki-laki lainnya perempuan lah, dengan laki-laki lain pun diharamkan. Sudah mengatur setelah habis iddah karena kita langsung nikah. Pembicaraan dalam iddah itu dengan calon laki-laki lain ini diharamkan. Bujur-bujur berbicara tentang itu setelah iddah habis. Setelah habis iddahnya. Iddah itu 2 macam. Pertama, iddah cerai. Salah satu kuru. 3 kali suci. Yang kedua, iddah mati. Iddah mati. Arba'ata asyurin. Wa asyra 4 bulan 10 hari. Ada lagi iddah khulu. Iddah khulu, iddah pasah. Iddah pasah tuh ada ulama yang berpendapat hanya iddahnya 1 bulan. Apa pasah itu? Wanita yang mentalak suami lewat pengadilan agama. Dan itu namanya pasah. Pasah tuh kada boleh lagi membulikan. Dan pasah itu dipastikan asal dinyatakan tidak hamil maka iddahnya sudah selesai. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan iddahnya hulu itu 1 bulan, tapi banyak juga yang berpendapat tetap disamakan dengan iddah talak biasa 3 bulan 10 hari. Lalu berbicara tentang apa? Tentang pernikahan dengan laki-laki lain, terutama wanita, sebelum habisnya iddah. Dan ini diharamkan. Pembicaraannya aja diharamkan, apalagi pernikahannya dilakukan. Bismillah. Kesungsungan membicarakan nikah. Sehingga kada ingat lagi iddah laki mati itu berapa. Akhirnya serba kada teliti. Calon suami kehendakan, calon istri mau. Penghulu kada menghitung. Maka dinikahkan setelah habis 3 bulan 10 hari. Padahal suaminya mati. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Dia harus menunggu 1 bulan lagi. Sampai anak 2, Pak. Imbah mulai suami istri pada dengar kajian. Sampai pembahasan tentang iddah. Barunya mengatakan, anak 2 ikungnya dulu nikahnya setelah hari kedua dari habisnya iddah cerai. 3 bulan 10 hari. Artinya 102 hari. 102 hari kemudian langsung nikah. Datang dan bercerita tentang itu. Kemudian ditanya, maka dia harus menikah ulang secepatnya. Hari ini harus mencari wali. Ada walinya, alhamdulillah. Harus 2 orang saksi. Nang menjadi pertanyaan, anak ulun nang 2 ikung itu kayak apa statusnya? Nah itu karena ketidaktelitian. Pak. Memang Allah tuh tidak menghukum pada saat kita tuh kada tahu. Tapi ini bukan masalah kada tahu. Nang menikahkannya harus tahu. Nang hendak nikahnya harus tahu. Ya, apalah sudah terjadi. Cuman ujar nang laki syukur aja anaknya laki-laki keduanya. Makanya bebinian anaknya laki-laki menggunakan surat nikah yang pernah terjadi sekian tahun, kemudian bertindak sebagai wali, maka pernikahan anaknya tidak sah. Itu kan artinya ada sah, maka terbuka lagi pintu perzinahan sepanjang keturunannya.
Syukur aja ujian laki anaknya lelakian. Ujian kami jangan syukur-syukur. Itu sudah sekian puluh tahun sudah dilakukan perjinahan. Tapi Allah sayang diingatkan setelah itu. Nyaman jopang apabila berdengar. Apabila sering, kenapa ibu di atas muka tertawa? Jadi membuka telinga, membuka hati ini sangat penting. Sehingga sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi karena ketidakmengertian. Nah, Bapak ibu-ibu rahimakumullah. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajal. Al-Baqarah 235. Dan jangan melaksanakan akad nikah sebelum habis masa iddah. Sebenarnya kalau habis masa iddah itu pun kada bisa langsung dilaksanakan. Karena pembicaraan itu setelah habis masa iddah. Diharamkan bagi seorang wanita yang berbicara nikah sebelum habis masa iddah. Karena wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menalaknya. Kecuali masa iddahnya habis. Habis masa iddah hanya berbicara. Kalau hari ini surat izin nikah yang dikeluarkan oleh kelurahan dibawa ke KUA, berapa hari hanya boleh nikah? Minimal 10 hari surat itu masuk, hanya boleh menikah. Artinya kada bisa. Kalau nang begitu hari ini habis iddah isuk nikah, berarti pembicaraannya ada pada saat masa iddah dan dilarang di dalam Islam. Kemudian ada nikah yang dilarang. Nikah bil mahram, dengan orang yang diharamkan. Itu dilarang dalam Islam. Ada mahram, berapa mahram? 13 yang kada boleh kita nikahi. Wanita 13 orang itu mahram kita. Maka Nabi Muhammad SAW pada saat hendak dinikahkan dengan anak perempuannya Hamzah bin Abdul Muttalib, Nabi bersepupu sekali lawan anak Hamzah. Halal pernikahan. Nabi menolak. Aku kada mau dinikahkan dengan anak pamanku Hamzah. Padahal di dalam Islam dibenarkan menikah sepupu sekali. Ternyata apa kata Nabi? Ini mahramnya. Aku dan pamanku Hamzah dicariakan perempuan yang menyusui satu wanita. Halimatus Sa'adiyah, dia menyusui Nabi, kemudian menyusui Hamzah. Kan banyak aja orang lon memerina tuh nang umur sama. Lahir anak kemanakan, lahir memerina. Satu, Abdul Muttalib kakek Nabi mencari penyusuan, menyusui Nabi dan menyusui Hamzah. Kata Nabi, aku dengan pamanku Hamzah tuh bersaudara. Bersaudara sesusu. Bersaudara sesusu, maka gugur kehalalan untuk menikah. Jadi ibu-ibu perlu benar juga tuh mengetahui, jangan sodor-sodorakan lawan anak orang lain. Kalau pina peristiwanya 20 tahun berikutnya terjadi, dan itu menjadikan tidak boleh dilaksanakan akad nikah. Nikah bil mahram dengan wanita yang diharamkan. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kamu menikah dengan ibumu. Ya jelas kadada. Wa banatukum, dan anak perempuanmu. Wa akhawatukum, saudara perempuanmu. Saudara perempuanmu, anak perempuanmu. Wa ammatukum. Ammah tu memerina tapi bebinian. Lamun memerina lelakian tu paman acil, paman julak. Memerina bebinian tu acil juga. Amun orang Jawa tu bude kah boleh kan? Boleh. Nah, kada boleh. Wa khalatukum, dan acil saudara dari ibumu. Wa banatul akhi, anak saudaramu. Kada boleh kamu mengawini anak saudaramu. Apa tuh?
kemanakan. Wa banatul ukhti, dan anak saudara perempuanmu sama pada kemanakan. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibumu, ibu yang menyusuimu. Lain kuitan bujur, kuitan susuan. Bahari di zaman masyarakat jahiliyah boleh disusukan. Sebenarnya ini pun boleh membayari wanita itu untuk menyusui anak kita. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan kada boleh haram menikah dengan saudara sesusu. Ya tadi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dengan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib anak perempuannya dihukumkan Hamzah bersaudara dengan Nabi sesusu, maka perempuannya adalah kemanakan. Wa ummahatu nisaikum, kada boleh menikah dengan mamanya binimu. Mintuha tong berdua bukuitannya dinikahinya kada boleh. Kada boleh menikah dengan mintuha. Boleh jika menikah dengan anaknya, kada sempat diapa-apai, meninggal na anak, itu boleh. Ayo daripada kada ada lagi naik ke kuitannya umpamanya, itu boleh. Tapi apabila dengan anaknya sudah beisian anak, kemudian mati, naik ke mintuha kada boleh. Juga kayak itu juga. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dan kada boleh menikahi anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu karena kamu menikah dengan mamanya. Anak tiri mulai halus dipelihara, kemudian mamanya meninggal, lalu turun ke anak. Nah, itu kada boleh. Allati dakhaltum bihinna fala junah alaikum wa khala abnaikum alladhi min aslabikum. Tidak boleh mengawini anak tiri yang ibunya diceraikan sebelum pernah dikumpuli setelah nikah, setelah iddah. Istri anak kandung. Istri anak kandung itu siapa? Minantu. Kada boleh menikahi minantu. Wa antajma'u bainal ukhtain, atau mengumpulkan dua wanita bersaudara. Kada boleh. Berdua berangsana dikawini. Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi, mengawini dua anak perempuan Nabi, tapi syaratnya Ruqayyah nikah pertama meninggal. Setelah habis iddah dengan Ruqayyah, maka Utsman bin Affan menikah lagi dengan adiknya Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan meninggal juga. Kedua-duanya yang dinikahi anak Nabi oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an kadada mendapatkan keturunan. Tapi Utsman mendapat gelar Dzin Nurain, orang yang mendapatkan dua cahaya, karena dia menikahi dua anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari 13 yang kada boleh dinikahi, kada masuk di dalamnya menikahi anak angkat. Kada masuk di sini. Kada masuk mahram. Atau menikah mama angkat. Kan musim angkat-angkatan nih. Jadi ma angkat anak. Anaknya bebinian. Kemudian bini sidin meninggal. Sidin boleh menikahi anak angkat. Atau ma angkat kuitan. Nang diangkat kuitan nih nang laki. Pian abah ulun. Dunia akhirat umpamanya kayak itu. Sekalinya abah ini meninggal, bini sidin masih pina kancang umpamanya nih. Lalu dinikahi oleh anak angkat, bolehkah? Boleh. Jadi itu dahulu di zaman jahiliyah kada boleh menikahi anak angkat. Kada boleh menikahi anak angkat, bekas istri anak angkat. Itu yang menjadi peristiwa Zaid bin Harithah
pada saat dia bercerai dengan Zainab bin Jahas, maka Allah memerintahkan lewat Al-Quran agar Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab binti Jahas, bekas istri anak angkat, sekaligus memecah kebiasaan orang Arab masa lalu kada boleh menikahi bekas istri anak angkat. Maka Nabi menikahi dengan Zainab. Zainab itu sepupu sekali lawan Nabi. Nabi nikah bersepupu sekali dengan Zainab binti Jahas. Tapi Zainabnya janda dari anak angkat Nabi sendiri, Zaid bin Harisah. Kalau tidak salah akhirnya Zaid bin Harisah itu dinikahkan Nabi dengan sepupu sekali Nabi lagi. Bukan sepupu sekali Nabi. Anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Jadi itu boleh menikah dengan siapa? Dengan anak angkat. Dari istri Khadijah, anak tiri beliau, anak tiri Nabi Muhammad SAW, bernama Hindun bin Abi Hala. Jadi Nabi itu punya anak tiri waktu kawin dengan Khadijah. Maka pembicaraan dengan kada bolehnya menikah dengan anak tiri pada saat orang tuanya dinikahi, itu karena memang terjadi mulai masa lalu. Kecuali jika menikah lawan mamanya, kada sempat berkumpul lawan mamanya, maka meninggal. Kada sempat dukhul, berkumpul. Ada pendapat ulama yang membolehkan turun ke anak. Tapi apabila sempat berkumpul, apalagi lawan mamanya besian anak, ini sama sekali kada boleh. Berarti anak lawan mamanya tadi bersaudara semama lawan anak tirinya itu. Nah itu. Nabi punya anak tiri waktu menikahi Khadijah radhiyallahu anha bernama Hindun bin Abi Hala. Setelah Khadijah wafat, Nabi menikahi Saudah yang punya 5 anak. Saudah punya 5 anak, dinikahi Nabi. Setelah pertama Nabi menikah, bukan Aisyah. Setelah Khadijah wafat, yang dinikahi Nabi pertama adalah Saudah, seorang janda yang banyak besian anak. Tapi kan itu yang dijawab oleh Rasul pada saat Ummu Salamah. Jadi sederet perempuan yang dinikahi Nabi itu semuanya adalah wanita janda dan beban yang berat, kecuali satu. Itu pun atas perintah Allah. Allah yang mengirimkan gambar Aisyah itu di waktu Nabi sedang tidur. Nabi bermimpi bahwa Abu Bakar punya anak perempuan yang bentuknya seperti ini. Coba orang bahari pala. Tetangga, sahabat, kada tahu ada besian anak bebinian. Allah yang mengirimkan bayangan rupa Aisyah kepada Nabi untuk dinikahi. Semua istri Nabi itu adalah janda. Saudah nikah kedua setelah Khadijah itu punya anak 5. Khadijah punya anak 1. Kemudian nikah dengan Ummu Habibah punya anak 1. Siapa? Istri Nabi yang kada ada beban punya anak. Nikah dengan Ummi Salamah punya anak 4. Yang paling kecil masih menyusu waktu itu. Jadi kalau nikah dengan Saudah punya anak 5, ini sudah mulai dewasa dan besar anaknya. Dengan Khadijah begitu juga. Anak Khadijah perempuan Hindun bin Abi Hala itu sudah dewasa. Tapi waktu Nabi menikah dengan Ummu Salamah, itu anaknya masih kecil. Sampai yang paling halus itu masih menyusu. Kenapa diceritakan sampai ke sini? Di waktu pernikahan, Nabi ingin memasuki malam pertama dan masuk ke kamar Ummi Salamah. Pada saat itu istri Nabi Ummi Salamah sedang menyusui anaknya yang paling bungsu. Dan Nabi cepat keluar. Nabi menyuruh kepada Ummi Salamah, susuinya sampai kenyang. Artinya kada ada pemaksaan. Kalau anak ikam dulu di kamar sebelah, kada ada. Artinya Nabi tetap memberikan kesempatan. Mereka semua dapat kasih sayang yang sama dari Nabi Muhammad SAW kepada 11 orang anak tirinya. Jadi anak tiri Nabi itu 11 orang. Kada gampang-gampang. Ummu Salamah tuh hampir aja kada menolak, tapi memberikan alasan. Ya Rasul, pian kawin lawan ulun ini 1.
ulun tu penimburuan. Kada kau melihat laki pinata para lawan babinian, ulun menimburu. Dan ketiga, ulun punya anak 4 yang halus-halus. Setahun keluar, setahun keluar. Apa jawaban Nabi? Apabila engkau menikah denganku, maka Allah cabut rasa cemburu di hatimu. Ummi Salamah kada menimburu lagi kena. Dasar bujur je Ummi Salamah. Begitu menikah dengan Nabi, kada ada menimburu lagi. Artinya lakinya tuh kada ada potongan nang ditimburu akan jo. Nabi lakinya. Ada kita nembahano ya mbak sangit jopang bininya. Mbahano pina bapandai nang manas-manas ya itulah kadang-kadang. Padahal kada sampai ke hati jopang lah. Cuma lo bujur akan tuh bisa bujur jo mbahana. Bahkan Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, 11 dari 9 istri Nabi itu Nabi memiliki anak tiri 11 orang. Yang dicatat di sini kada boleh menikah dengan anak istri. Sekalipun istrinya sudah meninggal, jika pernikahan dengan ibunya itu sudah dukul, sudah berkumpul. Nah, kemudian kepada siapa yang kada boleh lagi? Nikah mengumpulkan bibi dan anak keponakan kecuali sesudah bercerai. Kada boleh mengumpulkan memarina lon anak kemanakan di madu. Kada boleh. Tapi apabila memarinanya bercerai atau memarinanya mati, boleh mengambil anak kemanakan. La yajma' bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha, kata Nabi Muhammad SAW. Jangan kamu kumpulkan 2 orang perempuan antara bibi dan kemanakannya dan antara kemanakan dan bibinya. Jadi beda 2 memarina lawan kemanakan dinikahi pada waktu yang bersamaan. Nikah dengan istri yang sudah talak 3 itu tadi yang kita bicarakan. Menikah dengan istri yang sudah talak 3 kada boleh dinikahi kecuali istri itu sudah menikah. Suami kada perlu. Istri aja sudah talak 3, kemudian istrinya menikah, maka boleh suami. Suaminya mau sudah menikah dengan perempuan lain tidak. Yang harus syarat menikah itu hanya istrinya. Jadi suaminya tidak. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du ma hatta tankiha zawjan ghairu. Setelah dia talak kedua, maka kada halal sebelum ia talak ketiga, sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Jadi fa in talaqaha fala juna alaihima, suaminya menceraikan maka tidak berdosa. Kamu kembali dengan istrinya dahulu. 230 surah Al-Baqarah. Jadi sampai cerita talak 3 secara detail diceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena pernikahan ibadah harus diselesaikan dengan cara dan hukum yang dibenarkan oleh agama. Kemudian yang ke-8 ulun tutungakan, kada boleh nikah pada saat berihram. Diharamkan nikah pada saat berihram. Jangan nikah melamar aja kada boleh waktu berihram. Menamar. Maka orang yang rasa hendak mengambil keberkahan, hendak nikah di Makkah, hati-hati. Yang paling tepat tuh nikahnya jangan di Makkah. Nikahnya di Madinah. Kalau di Madinah kada ada masalah dengan berihram. Jadi begitu datang ke Madinah, supaya anak bisa berkumpul sekamar umpamanya, lalu dinikahkan di Madinah. Tapi kada nyaman juga. Di dalam masjid ditumburnya, di luar disuruhnya keluar. Jadi nikah lebih baik di benua aja. Mbak benuanya dibawa ke sana kayak itu nah. Tapi ada kadang-kadang orang anak mengambil berkah nikah di teras Masjid Nabawi pada hari pertama datang. Itu al-muhrimu la yankihu wa la yakhtub. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Orang yang sedang berihram diharamkan nikah dan diharamkan melamar. Kada boleh melamar dalam kondisi berihram. Nikah dengan pelacur kecuali taubat. Kada boleh menikahi pelacur kecuali taubat. Maka Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran tuh, orang penzina itu nikahnya dengan penzina. Jadi kecuali nang laki taubat,
Nang pelacurnya bujur taubat. Sudah kemuyakannya bulang bulik, umpamanya bayar terus, ayo kita taubatannya nah. Kemudian nikah itu boleh apabila bertahu az-zani la yankihu illa zaniyah. An-Nur ayat 3. Penzinah itu kada menikah kecuali dengan orang yang dia zinahi. Nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, kada boleh nikah lebih daripada 4 orang. Amsik arba'an wa farik sairahunna. Akhtar taminhunna arba'an. Abu Dawud meriwayatkan hadis ini. Tetaplah 4 istrimu dan ceraikan apabila lebih daripada 4. Demikian Bapak-bapak apa yang dapat disampaikan pada kajian malam hari ini. Judulnya asik, nikah-nikah yang terlarang. Artinya di tengah nikah itu disunahkan, diperintahkan, ada nikah-nikah yang dilarang, nikah yang tidak boleh dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.